Assalamualaikum, selamat siang Pak. Di sini saya Bernadetta Lerebulan, NIM 181430006, Prodi Teknik Mesin Kilan, konsentrasi non-rotating equipment, akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Optimasi Tangki Bahan Bakar Harian EGB 202 KD001 di PLTN Gelanggur 20 mm Maluku. Pak Hafid Soharjadi sebagai autor saya dalam penyusunan artikel ini. Sebelum saya memasuki ke pembahasan artikel saya akan menjelaskan sedikit tentang letak PLTM Gelanggur. Jadi PLTM Gelanggur sendiri berada di Provinsi Maluku, di Kota Tual, di Desa Dula. Di sini Bapak-Bapak bisa lihat gambaran dari atas dari PLTM Gelanggur 20 MW. Jadi PLTM Gelanggur ini perusahaan milik listrik negara. PLTM Gelanggur sendiri bertujuan untuk menerangi daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Pembangunan PLTM Gelanggur 20 MW Maluku dibangun sejak tahun 2017 dan mulai beroperasi di tahun 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tangki. Tangki di PLTM Gelanggur sendiri ada dua tangki, Pak. Yang pertama tangki EGB 202 KD0001 sebagai tangki harian dan tangki EGB 201 KD001 sebagai tangki utama. Bahan bakar yang ditampung pada tangki adalah B30, 70% minyak, 70% solar, 30% minyak nabati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang flow diagram dari tangki. Jadi tangki saya, nanti bahan bakar masuk melalui tangki EGB 201 KD001 menuju ke tangki daily, yaitu tangki saya, tangki EGB 202 KD001, dan akan dipompakan oleh pompa 1 atau 2 untuk masuk ke engine 1 dan engine 2. Jadi untuk ketika engine 1 beroperasi, maka akan dipompakan oleh engine 1, begitupun sebaliknya. Tangki saya berjenis tangki fixed conroof. Latar belakang, Bapak bisa baca sendiri. Tujuan saya untuk mengambil artikel ini sebagai optimasi pengembangan dan pengoperasian di unit EGB 202 KD001 dan sebagai laporan praktik kerja lapangan di PLTN Gelanggur. Batasan masalah, saya menghitung tekanan hidrostatik dari setiap course mulai dari course 1 sampai course 5 untuk menghitung ketebalan dinding secara desain dan uji hidrostatik dan menghitung perhitungan nilai okupansi. Perlengkapan pada atap tangki saya ada water sprinkle, ada lubang ukur, ada plat penyerahan, dan lain-lain. Di sini juga perlengkapan pada dinding tangki saya ada outlet, ada inlet, ada manhole, ada drain, ada mixer, ada tangga, lift, dan lain-lain. Perlengkapan pada dasar tangki ada sumpit, ada meja ukur, dan fondasi. Di sini Bapak-Bapak bisa lihat ini adalah data tangki EGB 202 KD001. Di sini ada nominal diameter steel, ada nominal tinggi liquid, ada tebal plat, ada maksimum capacity, ada volume net, dan sebagainya. Bapak bisa baca sendiri. Next. Di sini juga Bapak-Bapak masih berada di data tabel tangki EGB 202 KD001, Bapak-Bapak bisa baca sendiri. Di sini akan masuk perhitungan kapasitas tangki menurut API 650. Jadi untuk menghitung kapasitas tangki bisa memakai formula C sama dengan 0,785 dikali diameter pangkat 2 dikali tinggi liquid level. Maka didapat untuk formula tersebut, maka hasil perhitungan saya dengan menggunakan formula kapasitas tangki hasilnya sama dengan 540.472 meter pangkat 3. Untuk mencari safe capacity, formulanya safe capacity sama dengan safe capacity persen dikali tank capacity sama dengan 85% dikali 533,656
maka hasilnya 453,607 liter. Setelah melakukan perhitungan kapasitas tangki, disimpulkan tangki EGB 202 KD011 aman karena nilai dari kapasitas tangki 475,509 liter dan perhitungan kapasitas tangki lebih besar dari hasil perhitungan kapasitas tangki yaitu 453,607 liter dan maksimum nilai kapasitas tangki 533,665. Makanya tangki saya digolongkan dalam aman. Perhitungan tekanan hidrostatik, formula untuk menghitung tekanan hidrostatik adalah massa jenis dikali gravity dikali tinggi liquid level. Jadi untuk hasil perhitungan tangki saya untuk tekanan hidrostatik sebesar 0,083 megapascal. Untuk perhitungan tekanan hidrostatik dari kors 1 sampai 5, saya membuatnya dalam tabel Pak, karena untuk tidak membuang-buang waktu, Bapak-Bapak bisa lihat sendiri, ini adalah tabel dari perhitungan tekanan hidrostatik. Untuk hasil perhitungannya, maka disimpulkan bahwa dengan bertambahnya tinggi liquid level, maka tekanan hidrostatik semakin besar. Di sini saya juga akan menghitung perhitungan ketebalan desensil dan ketebalan dinding uji hidrostatik. Bapak-Bapak bisa lihat di sini ada gambar tinggi setiap kors dari kors 1 sampai 5 dan untuk thickness-nya juga dari sil 1 sampai sil 5. Di sini untuk tinggi liquid level kors 1 sebesar 8,5 meter. Untuk kors 1 datanya diameter sama dengan 9 meter, tinggi liquid level 8,5 meter, spesifik gravitinya 0,83, SD-nya 160 megapascal, ST-nya 171 megapascal, Corsen allowance-nya 0,3. Untuk perhitungan ketebalan desensil dan ketebalan dinding hidrostatik, untuk formulanya, pertama itu untuk ketebalan desain, formulanya itu TD sama dengan 4,9 dikali diameter dikali tinggi liquid level dikurangi 0,3 dikali spesifik gravity dibagi SD ditambah corrosion allowance, hasilnya itu 4,92 mm. Untuk mencari ketebalan uji hidrostatik, formulanya TT sama dengan 4,9 dikali diameter dikali tinggi liquid level dikurangi 0,3 dibagi ST, hasilnya sama dengan 2,11 mm. Untuk mempersingkat waktu juga, saya membuat perhitungannya itu dalam bentuk tabel. Bapak-Bapak bisa lihat di sini tabel perhitungannya dari kors 1 sampai kors 5. Bapak bisa baca hasilnya sendiri. Maka hasil perhitungan itu disimpulkan dengan bertambahnya tinggi liquid level, maka tekanan hidrostatik yang muncul pada sil semakin bertambah besar. Tekanan hidrostatik semakin besar, sehingga tebal tangki yang digunakan juga bertambah besar untuk mengakomodasi tekanan hidrostatik itu sendiri. Nah, di sini Bapak-Bapak bisa lihat di sebelah kiri layar kita ini ada tabel rata-rata produksi harian selama 20 hari dari 2 Februari sampai 28 Februari. Hasilnya itu 1.225,550 liter dalam 20 hari untuk produksi harian. Jadi untuk menghitung produksi rata-rata harian menggunakan formula AFG produksi sama dengan total rata-rata harian dikurangi jumlah harian pengambilan data. AFG produksi sama dengan 1.225.550 liter dibagi 20 hari sama dengan 61.271 liter per hari. Maka disimpulkan setelah melakukan perhitungan rata-rata produksi harian, nilai hasil perhitungan 61.275 liter per hari, produksi hariannya selama 20 hari. Untuk ketebalan transfer rata-rata, untuk pengambilan data transfer harian tangki, formula yang dipakai adalah AFG transfer
sama dengan total rata-rata transfer pada satu periode dibagi jumlah harian pada satu periode. Bapak-bapak bisa lihat di sini ada tabel di sebelah kiri kita, itu jumlah liter dalam transfer harian selama 26 hari sebesar 1.138.838 liter. Untuk hasilnya per hari sama dengan 43.801 liter. Maka didapatkan hasilnya selama 26 hari transfer, itu tiap harinya transfer pada bahan bakar 43.801 liter per hari. Untuk mencari nilai okupansi, formulanya okupansi sama dengan FG produksi harian dikurangi FG transfer harian dibagi total tangki state capacity dikali 100, maka hasilnya 3,7%. Maka didapatkan nilai okupansi sebesar 3,7%. Pengisian bahan bakar B30 dari tangki EGB 201 KD001 tangki utama ke tangki harian tangki EGB 202 KD001 tidak melebihi safe capacity karena tingkat okupansi rata-rata hanya 3,7%. Berdasarkan hasil pengamatan saya PKL selama 3 bulan dengan judul optimasi tangki bahan bakar harian EGB 202 KD001 di PLTMG Langgur 20 MW Maluku, maka didapatkan berdasarkan hasil penghitungan ketebalan uji hidrostatik pada kors 5 memiliki ketebalan uji hidrostatik yang kecil, yaitu sebesar 0,24 mm. Sedangkan kors 1 memiliki ketebalan uji hidrostatik yang besar, yaitu 2,11 mm. Berdasarkan hasil perhitungan ketebalan desain seal, pada kors 1 memiliki ketebalan desain yang besar, yaitu 2,11 mm, sedangkan kors 5 memiliki nilai terkecil, yaitu 0,52 mm. Pada analisa dan perhitungan tangki EGB 202 KD001 didapatkan safe capacity menampung biosolar yaitu 453,607 liter pada produksi rata-rata harian untuk penggunaan bahan bakar yaitu 61.277 liter per hari. Pada rata-rata transfer harian, tangki EGB 202 KD001 berdasarkan perhitungan didapatkan sebesar 43.801 liter per hari. Pengisian bahan bakar B30 dari tangki EGB 201 KD001 dan ke tangki EGB 202 KD001 tidak melebihi safe capacity karena tingkat okupansi rata-ratanya hanya 3,7%. Untuk saran, setelah saya PKL selama 3 bulan di PLTMG Langgur 20 MW, maka melakukan inspeksi ketebalan dan pemeliharaan secara berkala sangatlah penting untuk tangki EGB 202 KD001 sehingga lifetime penggunaan tangki EGB 202 KD001 lama. Mungkin itu saja presentasi saya, Pak. Terima kasih.